Yo sobat, apa kabar? Kita membahas tentang antara law of attraction, ya, pikiran bawah sadar dan logika. Kadang kita terlalu melibatkan logika dan biasanya itu segala sesuatu dianggapnya nggak mungkin dan nggak bisa, dan tentu saja itu akan menjadi perdebatan dalam diri kita. Tapi sebenarnya logika itu hanya memiliki kapasitas sekitar 12% ya. Ada yang menyebutnya juga cuman 10%. Terserah mau sebutnya berapa. Jadi dalam peranan kita dalam kehidupan itu didominasi oleh yang namanya pikiran bawah sadar alias subconscious. Nah, subconscious ini bekerja mengendalikan segala sesuatu dalam diri kita ya, termasuk pikiran kita, aliran darah kita, detak jantung kita, semua dikendalikan oleh subconscious ya, alias pikiran bawah sadar. Namun kalau logika itu bekerjanya adalah hitung-hitungan, dan kadang dia adalah tukang protes. Dirinya selalu bilang bahwa wah nggak mungkin, mana bisa, kamu saat ini begini, itu nggak mungkin, nggak bisa terjadi. Nah, itulah logika, dan itu menjadikan sebuah penghambat. Jadi kalau kita melakukan yang namanya law of attraction, itu jangan pernah kita melibatkan logika. Nanti isinya itu nggak mungkin dan nggak bisa, terus ya pokoknya justru malah hambatan-hambatan yang kita dapatkan. Tapi kalau kita mengabaikannya, itu malah justru secara nggak disadari kita akan mendapatkan segala sesuatu yang pernah kita pikirkan. Contoh misalkan teman-teman nih, zaman dulu mungkin waktu ya bisa dibilang hidupnya masih susah, yang lainnya mungkin yang seumuran saya itu berpikiran bahwa untuk memiliki sebuah televisi aja susah gitu kan waktu itu. Tapi pernah nggak tergambar dalam pikirannya bahwa kita bisa memiliki televisi, bisa memiliki kulkas, bisa memiliki kompor gas mungkin ya, karena di zaman itu tuh masih pakai minyak ya kalau nggak salah ya. Itu kalau kita dari dulu melibatkan logika, wah nggak mungkin ya, sampai saat ini itu nggak mungkin juga, dan itu nggak akan pernah terjadi. Tapi kenyataannya sekarang teman-teman punya nggak yang namanya televisi berwarna pula dan tipis pula di zaman sekarang, terus kulkas mungkin, ataupun kompor gas nih pasti punya dong. Kalau nggak punya masa mau pakai kayu bakar ya, udah nggak zamannya, bikin polusi juga. Ada cerita menarik nih, ini kisah nyata nih ya, karena biasanya orang-orang yang menerapkan law of attraction ini orangnya udah nggak peduli dengan omongan kanan kiri, terus ya pokoknya yang menjadi blocking dirinya itu nggak pernah yang namanya dipikirkan. Jadi ya pokoknya fokus aja pada apa yang dijalani. Meskipun ada waktu kita mengerjakan afirmasi, tapi setelah itu kita lupakan jalani aktivitas biasa. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah cerita dari seorang teman, dan saya saksinya. Saya tahu dirinya itu banyak yang namanya perabot nggak kepake nih, kursi, bahkan LCD TV pun nggak kepake. Dia ada di gudang, terus dirinya pengen bersih-bersih gudang tuh, pengen dibersihin, diberesin semua biar rapi, terus barang sampahnya itu nggak banyak. Bukan dia menunggu pemulung, tapi dia nyari pemulung. Bukan kita merendahkan sebuah profesi, tapi memang justru itu lebih baik, dirinya lebih baik karena mau bekerja daripada dirinya ngemis. Itu jauh lebih oke, jauh lebih hebat daripada dirinya minta-minta. Dan waktu ketemu, dia bilang nih sama bapaknya, "Pak, bisa ke rumah saya nggak? Itu ada banyak barang. Nanti kalau nggak muat bisa diulangi, Pak." Setelah itu apa? Dirinya datang nih, si bapaknya ini ya, yang pemulung ini. Terus dirinya ngelihat barangnya kaget, kok gede-gede nih, duitnya buat ngebayar itu barang itu cukup enggak? Karena kan ada barang yang memang harus ditimbang, harus ya nanti dibayar juga. Nah, itulah kebanyakan orang-orang ya. Jadi barang-barang bekas pun dijual untuk ya nggak tahu ya, itu urusan masing-masing ya, fungsinya mau dipakai apa duitnya. Tapi si teman saya ini justru dirinya ini bilang ke bapaknya, "Bapak nggak perlu bayar, bawa aja ini semua. Ini TV juga masih nyala, Bapak bawa. Ini kursi Bapak juga bawa." Bayangin, si bapak itu sampai menangis. Ya, ini bukan konten prank yang ngejutin orang terus jual rasa iba buat ngasih duit, bukan. Ini real, kisah nyata. Terus akhirnya si bapaknya kebingungan sendiri, ini harus ngebales jasanya bagaimana. Sedangkan si teman saya ini dirinya nggak mengharap balas jasa atau apapun. Intinya bawa aja, yang penting gudangnya itu bersih. Setelah itu ya udah, si bapaknya ini hatinya gembira dan dirinya ngobrol nih. Dan si bapak ini bilang, "Saya nggak nyangka, saya cuman bisa berpikiran bahwa saya ini bisa memiliki barang yang seperti ini entah kapan.
Itu pun juga nggak tahu bisa atau enggak. Bayangin tuh, kursinya bukan kursi murah, bukan kursi yang sembarang kursi. Kursinya kursi bagus ya. Ya bisa dibilang kursi tamu, sama mejanya juga. Setelah itu dikasih dengan gembira bapaknya, dan dia mengucap syukur karena apa? Anak-anaknya bisa nonton TV, nggak harus numpang ke tetangga. Nah, itu contoh kecil yang bisa terjadi. Apa yang kita pikirkan itu pasti terjadi dalam kehidupan. Jadi hati-hati, kita hanya fokus aja memikirkan segala sesuatu yang kita inginkan. Tentu saja segala sesuatu yang positif. Hebatnya lagi, kalau kita mau memikirkan itu untuk sebuah keuangan, dan nilainya jangan kita buat secara rata-rata, secara standarnya orang-orang. Kita buat tinggi aja sekalian. Kita melakukannya untuk nilai yang kecil dan nilai yang besar itu sama kok. Fungsinya sama. Yang kita dapatkan berbeda. Kayak Albert Einstein juga pernah bilang dia, kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang sama, pasti hasilnya sama. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda, pasti hasilnya berbeda. Jangan pernah berpikir bahwa penghasilanku segini tiap bulan, ya udah cukup, ini aja udah bersyukur daripada nggak ada. Orang kita sama-sama memikirkan sesuatu yang itu nilainya besar dan kecil, itu sama-sama nggak bayar loh. Ngapain kita takut? Jangan pernah takut punya impian. Misal di saat ini penghasilan Anda hanya cukup untuk makan, cuman cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari. Anda bisa mengembangkannya kok. Anda bisa menerapkan untuk nilai yang jauh lebih besar lagi. Meskipun nanti dapatnya juga bertahap, itu ya nikmati aja. Karena apa? Sama-sama berpikir, sama-sama kita membayangkan, kita nggak kena pajak, kita nggak dipalak orang, nggak ada orang yang tahu kecuali kita cerita-cerita. Kita justru akan merubah hidup kita. Yang tadinya hidup kita biasa-biasa aja, kita jadi orang yang jauh lebih berkelimpahan. Keren banget kan? Mungkin kita berpikirnya bahwa kita bisa mendapatkan barang-barang tertentu. Ya mungkin kita analisa aja barang-barang yang kecil ya, yang ada di rumah kita, seperti tadi yang saya sebutkan di depan. Nah, kenapa kita nggak kembangkan lagi untuk minta yang lebih? Terus kadang nanti ada yang bilang bahwa, wah, namanya kalau kayak gitu tuh nggak bersyukur. Ya, dengan kita minta lebih, justru kita bersyukur. Karena apa? Kita sudah dikasih. Yang tadinya kita minta yang kecil, udah dikasih. Kita minta lagi, karena apa? Kita udah bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan. Terus ada lagi nanti yang bilang bahwa, wah, nanti mendahului Tuhan. Lah, mendahului bagaimana? Kita nggak mendahului kok. Kita minta secara spesifik. Kalau kita ini bilang ke Tuhan, Tuhan, aku mau ini dong, nilainya sekian. Terus nanti kalau udah dapat, kita bisa tambah lagi, ya kan? Enak banget gitu loh. Kita boleh bermanja-manja dengan Tuhan tuh boleh, siapa yang larang. Jangan terlalu kaku lah dalam hidup ini. Kita harus yang namanya logika itu singkirkan dulu. Saat kita pengen memiliki sesuatu yang jauh lebih besar dari saat ini yang kita miliki, gak ada masalah, gak ada aturan baku. Emang ada undang-undangnya. Kalian gak boleh berimajinasi, kalian gak boleh bervisualisasi, apalagi sampai melibatkan vibrasi untuk nilai yang lebih besar. Ada gak undang-undangnya? Gak ada kan? Bebas aja. Justru malah itu sebaiknya disarankan, jangan kita memelihara kebodohan yang nantinya akan dimanfaatkan orang. Karena apa? Kita udah loyal banget tuh sama orang, karena orang yang pintar cekokin kita biar kita ini tetap bodoh, terus fanatik ke dia, dan akhirnya kita dibodoh-bodohi terus. Dikit-dikit dibilang, oh ini dilarang nih, nggak boleh. Dikit-dikit, oh lu harus gini, harus gitu. Nah, itu dia ada motif dibalik itu. Karena apa? Untuk menggerakkan kita. Jadi kita jangan pernah menjadi robot orang lain. Kita harus jadi orang yang memang jadi diri sendiri, dan kita fokus pada kehidupan kita. Jangan pernah kita ini terbuai, terus kita ini kebawa sama orang lain yang itu nggak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita. Misalkan nih contohnya, kita dilarang-larang untuk ini itu. Dirinya yang larang itu ngasih kita makan nggak, ngasih kita duit nggak untuk hidup kita setiap hari? Enggak kan? Ya udah, abaikan aja orang-orang seperti itu. Fokus aja dengan kehidupan kita sendiri. Kita harus memiliki impian yang tinggi ya, sama-sama gratis loh ya. Oke? Semoga terharu dan bye-bye.